Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isklatin Fadilah, mahasiswa aktif Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto, program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya untuk memenuhi tugas manajemen perubahan organisasi. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan observasi di Madrasah Aliyah Al-Falah Jatilawang. Madrasah ini merupakan lembaga pendidikan formal yang berdiri di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Falah Jatilawang dengan pengasuh beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Sobri. Lembaga pendidikan ini terletak di Jalan Pesantren Desa Tinggarjaya RT 03 RW 07 Jatilawang Banyumas. MA Al-Falah berdiri sejak tahun 2005. Berdasarkan informasi dari kepala madrasah atau kepala sekolah yaitu Bapak Amir Mahmud, madrasah ini dari tahun ke tahun peserta didik bertambah cukup pesat dengan posisi yang sangat strategis yaitu dekat dengan pondok pesantren. Sehingga tak heran jika yang bersekolah di lembaga pendidikan formal tersebut kebanyakan dari luar kota, alias mereka adalah nyantri. Baik, saya akan mulai dari identifikasi perubahan. Beliau Bapak Amir Mahmud selaku kepala madrasah mengatakan bahwa latar belakang dari perubahan yang terjadi di Madrasah Ali Al-Falah Jatilawang ini adalah untuk menjawab tantangan zaman karena percepatan arus globalisasi. Saat ini kita manusia, masyarakat Indonesia khususnya tidak bisa terlepas dari eh, dampak globalisasi, yaitu perkembangan teknologi. Hampir di semua aspek kehidupan akan melibatkan teknologi di dalamnya. Maka dari itu, kepala madrasah di sini melakukan sebuah perubahan untuk meningkatkan kualitas lembaganya, yaitu untuk mengikuti perkembangan zaman. Tipe perubahan yang dilakukan di Madrasah Aliyah Al-Falah Jatilawang ini yaitu development change. Yaitu mengapa demikian? Karena tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk melakukan perbaikan baik dari sisi keterampilan, metode, kinerja maupun kondisi. Fokus dari perubahan ini adalah untuk memperkuat atau memperbaiki hal yang sudah terjadi dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja guna mencapai target yang lebih tinggi. Perubahan ini terjadi karena dipelopori langsung dari ide kepala madrasah, di mana kepala madrasah memiliki ide bagaimana supaya meningkatkan kualitas madrasah yang dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lain, dan pastinya adalah untuk memberikan sebuah feedback kepada para peserta didik supaya dapat hidup sesuai dengan perubahan zaman. Baik, selanjutnya yaitu mengenai perencanaan perubahan. Dimulai dari ide gagasan kepala madrasah, kemudian komunikasi, kemudian dilanjutkan implementasi berupa ekstrakurikuler, kemudian dimasukkan ke dalam muatan lokal dan melakukan kerjasama. Ide gagasan kepala madrasah ini yaitu bermula dari melihat bagaimana sih tantangan zaman, perubahan zaman yang terjadi, di mana para manusia saat ini tidak bisa terlepas dari sebuah teknologi. Kemudian gagasan tersebut dikomunikasikan kepada para guru, khususnya yaitu kurikulum dan waka kesiswaan yang terlibat langsung dengan para siswa. Nah, apa sih yang dikomunikasikan di dalamnya? Yaitu sebuah kegiatan yang bisa disebut adalah pendidikan life skill berbasis vokasi. Nah, karena pada saat ini kita sekolah ataupun lembaga pendidikan tidak hanya soal materi, buku, mata pelajaran saja, namun bagaimana skill para siswa supaya nantinya ketika mereka lulus dapat digunakan skillnya untuk bekerja ataupun mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Maka dari itu, kepala madrasah menanamkan pendidikan life skill berbasis vokasi di lembaga. Kemudian dikomunikasikan kepada guru dan mereka setuju untuk mengaplikasikannya. Yang bermula dari ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler di sini yaitu berbentuk desain grafis dan TKJ.
di mana desain grafis dan TKJ ini adalah sebuah ekstrakurikuler yang sifatnya adalah teknologi. Bagaimana sih kita mengalokasikan atau berinovasi, berkreasi menggunakan teknologi. Karena eh, kita sadari bahwa saat ini kita hidup sangat dekat dengan yang namanya teknologi. Nah, dengan berjalannya waktu, ketika kepala sekolah melihat bagaimana perkembangan para siswa ketika melakukan sebuah ekstrakurikuler, yaitu desain grafis dan TKJ, melihat bahwa mereka sangat antusias untuk mengikutinya, dan perubahan yang terjadi juga sangat signifikan. Mereka banyak dari mereka yang merasakan feedbacknya, yaitu wah, alhamdulillah saya jadi bisa melakukan bahkan ada yang desain grafis ini digunakan sebagai alat pekerjaan mereka, begitu, seperti konten dan lain sebagainya gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam muatan lokal karena melihat perkembangan para peserta didik dan antusias para peserta didik untuk menekuni desain grafis dan TKJ. Akhirnya dimasukkan ke dalam muatan lokal. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam muatan lokal, bagaimana sih supaya pendidikan life skill berbasis vokasi ini dapat dimanfaatkan setelah mereka lulus, yaitu akhirnya para guru kemudian kepala sekolah menggagas mereka melakukan kerjasama dengan LP3I supaya LP3I itu dapat mengeluarkan sebuah sertifikat ataupun penghargaan yang diberikan kepada para siswa, supaya sertifikat itu atau penghargaan itu bisa digunakan para siswa ketika lulus nanti. Apabila mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, maka dia akan melanjutkan pekerjaannya. Nah, sertifikat ini bisa digunakan para peserta didik untuk mendaftar pekerjaan yang mereka inginkan, yang sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan. Begitu. Selanjutnya yaitu implementasi perubahan. Sudah dicolek tadi ya mengenai implementasinya, yaitu berawal dari ekstrakurikuler, kemudian dilanjutkan ke dalam muatan lokal dan kerjasama dengan LP3I. Evaluasi dan umpan baliknya yaitu dalam pelaksanaan program life skill berbasis vokasi ini, kepala sekolah melakukan evaluasi rutin yang dibantu oleh guru pengampu guna melihat bagaimana perkembangan dan kondisi peserta didik dalam melaksanakan program ini. Dilihat dari nilai evaluasi yang dilakukan setiap semester, yaitu tertulis di dalam rapot, serta tes yang dilakukan oleh para pengampu, desain grafis, dan TKJ ketika para peserta didik melakukan praktek dan langsung melihat bagaimana perkembangan peserta didik itu. Selain itu, di akhir tahun kelas 12 ada tes yang dilakukan oleh LP3I guna pencetakan sertifikat, di mana sertifikat itu dapat digunakan oleh peserta didik ketika lulus. Di mana ketika peserta didik itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, maka sertifikat itu dapat digunakan oleh peserta didik untuk mendaftar pekerjaan. Sangat membantu untuk para peserta didik yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan mendaftar pekerjaan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.